Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Karena pembawa acara berpantun maka mesti dibalas. Anak raja memakai katun, katun dipakai di atas cemara. Saya tak lagi berpantun, sudah dihabiskan pembawa acara. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Wali Kota Bontang, Bapak Direktur Badak LNG, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang besar tak dihimbau, gelar yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang ingin berharap berjumpa dengan Allah, bekalnya cuma dua. Falyamal amalan salihah, hendaklah dia beramal soleh. Wala yusyrik biibadati rabbih ahada, amal soleh dan jangan mempersekutukan, mensyirikkan, menduakan Allah dengan apapun. Insya Allah orang-orang Bontang ini tidak lagi mempersekutukan Allah. Amin. Tidak ada lagi orang Bontang yang nyembah pokok kayu, tidak ada lagi yang nyembah air terjun walaupun ada di depan, tidak ada lagi yang nyembah keris, pedang, batu cincin, tapi dia hanya menyembah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal satu lagi, apa dia? Bekal kita menghadap Allah setelah tauhidnya bersih lurus, maka harus beramal soleh. Amal soleh itu dua. Yang pertama amal badan, yang kedua amal harta. Salat zuhur amal badan, dari mulai mengangkat tangan takbiratul ihram, membaca al-fatihah, ruku, sujud, i'tidal, duduk antara dua sujud, tasyahud, salam, amal badan. Baca Quran amal badan, dengar ceramah amal badan, menahan perut lapar belum makan siang amal badan. Rasanya mendengar ceramah Ustaz Somad tadi, gimana perasaannya? Belipat usus. Itu semua akan bernilai sebagai amal badan. Makanya amal badan gak bisa dihitung, gak bisa dikira. Langkah kaki ke masjid amal badan. Masuk saya tadi ke dalam masjid, langkah kaki kanan, Allahumma ftahli abwaba rahmatik, amal badan. Minum makan amal badan. Ini semua amal badan, dari mulai detak pikiran, hembusan nafas, bisikan lidah, bisikan telinga, lintasan hati, gerak kaki, hayunan tangan, semua yang kita lakukan ini mudah-mudahan bernilai jadi amal badan. Selesai amal badan. Berapa jumlah amal badan itu Pak Ustaz? Tidak terhitung jumlahnya amal badan. Yang kedua adalah amal harta. Amal harta ini ada 7. Ini yang akan saya jelaskan. Yang paling tinggi namanya zakat. Zakat yang paling tinggi, hukumnya wajib. Ustaz Somad gak usah jelaskan zakat lah tentang kami di pegawai-pegawai masyarakat di Bontang. Kenapa? Kami tiap tahun bayar zakat. Kamu tiap tahun bayar zakat? Tiap tahun Pak Ustaz. Berapa zakatmu? 2,5 kilo. Itu zakat fitrah Mas Bro. Zakat fitrah itu bayi yang baru lahir pun tetap wajib bayar zakat. Zakat fitrah itu wajibnya kapan? Azan maghrib malam takbir. Siapa yang lahir azan maghrib malam takbir sampai khotib naik mimbar Idul Fitri wajib bayar zakat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lahir dia, maka wajib bayar zakat fitrah. Walaupun belum sanggup cari duit, bapaknya wajib. Sampai khotib naik ke atas mimbar. Ketika khotib naik ke atas mimbar, gak wajib lagi. Makanya kalau ada istri hamil, pelit, gak mau bayar zakat fitrah, pending lahirnya. Pulang sholat baru lahir, gak wajib. Begitu juga orang mati. Kalau ada orang tua hidup sampai malam Idul Fitri, maka tetap wajib bayar zakat fitrah. Meninggal jam 2 malam Idul Fitri, wajib. Siapa yang gak wajib bayar zakat fitrah? Ketika sore habis asar mati. Nah, maka kalau ada orang sakit, nah kalau bisa matilah habis asar supaya gak bayar zakat fitrah. Nah,
zakat fitrah nggak usah kita permasalahkan, cuman 2,5 kilo 1 tahun, kalau dibagi 360 hari tak sampai 1 ons. Oleh sebab itu maka zakat yang berat adalah bukan fitrah tapi zakat mal. Mal artinya miring. Kenapa harta itu disebut miring? Karena hati kita miring condong ke harta. Bahasa Arabnya mal, bahasa Inggrisnya mall. Ada masjid, ada mall. Hati kita miring kemana? Ngaku. Maka harta itu dalam bahasa Arab disebut mal, karena hati kita miring condong kepada harta. Maka harta ini mesti dikeluarkan zakatnya. Berapa baru wajib zakat? 85 gram emas. Bapak Ibu ingat kuat-kuat, saya ulang 3 kali, 85, 85, 85. Karena biasanya kalau panas, kurang cairan, apalagi belum makan, ingatan hilang. Dari mana angka 85 gram ini Pak Ustadz? Zaman Nabi kan nggak ada kilogram, miligram, Instagram, telegram. Dari mana datang hitungan 85 gram? Karena zaman Nabi uangnya uang dinar, uang emas. Kata Nabi, kalau kamu punya 20 keping uang emas, wajib bayar zakat 2,5%. 1 keping uang emas 4,25 gram kali 20 keping, 4,25 gram kali 20 keping sama dengan 85 gram emas, 24 karat. Emas sekarang kira-kira berapa? Yang paling tahu ya ibu-ibu, dia yang punya banyak emas. Maka 1 gram emas sekarang 500.000 kali 85 gram, 500.000 kali 85 gram sama dengan 42.500.000. Siapa saja pegawai PNS, BUMN, siapapun yang punya penghasilan dalam setahun 42.500.000, dia sudah kena wajib zakat karena sudah mencapai nisab. Bayarnya sebulan sekali apa setahun sekali Pak Ustaz? Sebulan sekali. Gimana caranya? 42.500.000 bagi 12 bulan sama dengan 3.600.000. Payah ngitungnya kalau 36 Pak Ustaz. Oke, kita bulatkan jadi 4 juta. Berapa zakatnya? 1.100.000, 1.025.000, 1.025.000, 1.025.000, 1.025.000. Maka siapa yang berpenghasilan 4 juta berarti zakatnya 100.000. Tapi bukan gaji. Saya nggak bilang gaji. Pendapatan total. Karena ada orang gajinya 2 juta, pendapatannya 20. Kamu berapa sebulan? Cuman 2 juta Pak Ustaz. Gayanya gaya orang mati. Pas dicek semuanya, ini 20. Gaji pokok 2 juta. Yang 18, uang sipak, uang sikut, uang tunjang, uang sundul, uang tanduk. Total semua. Kalau 4 juta 100.000, 5 juta 125, 10 juta 250.000. Berapa gaji kamu sebulan? 10 juta. Total semuanya 20 juta. Maka 500.000. Saya ini cuma 4 juta Pak Ustaz. 4 juta itu gaji apa tunjangan? Semua Pak Ustaz. Mau tunjang, mau sikut, mau sundul, semuanya udah total. Cuma 4 juta. Iya, berarti keluar 100.000 aja. Bayarnya tiap bulan apa setahun Pak Ustaz? Bagus tiap bulan. 4 juta sebulan 100.000, setahun 1.200.000. Kan bagus setahun aja Pak Ustaz. Kan sama aja kan? Sebulan 100.000, setahun 1.200.000. Jumlah nominalnya sama, setannya beda. Kalau 100.000 ringan, tapi kalau sudah terkumpul 1.200.000, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kalau yang berbisik jin, jangan bayar zakat, kita baca auzubillah selesai. Auzubillah minasyaitonir. Ini yang berbisik kawan sekarang. Ente mau kemana? Bayar zakat. Berapa? 1.200.000. Apa? 1.200.000? Iya, itu handphone baru Android 1.100.000. Kita bacakan ayat kursi, dia lebih hafal lagi dari kita. Oleh sebab itu maka keluarkan setiap bulan. Ini perusahaan LNG Badak. Saya mohon maaf, bukan nggak tahu, memang nggak tahu, bukan ngetes-ngetes. Yang betul di mana? Badak LNG apa LNG Badak? Karena di sini badaknya duluan, di sini badaknya terakhir.
Dua-duanya benar, dua-duanya sahih, yang penting ada badaknya. Nah, oleh sebab itu maka ini di perusahaan badak LNG atau LNG badak, maka sudah ada amil zakatnya. Bayarlah langsung ke amil zakat. Saya nggak mau bayar ke amil zakat, saya mau langsung aja bayar ke tetangga saya, keluarga saya. Kalau kamu bayar masing-masing, kamu cuma 1 lidi. 1 lidi bisa apa? Cuma bisa congkel gigi. Tapi kalau kamu bersama, bayar zakatnya ke amil zakat LNG badak, maka jadi sebatang 1 lidi. 1 lidi lapo, 1 batang. Bukan cuma membuang botol sampah, tapi memukul maling pun bisa mati. Oleh sebab itu maka bayarlah zakat bersama. Saya Bapak Ibu kalau lihat video di YouTube, saya masuk ke hutan, keluar hutan, itu bawa bantuan dari zakat perusahaan-perusahaan, PLN, kemudian perusahaan minyak. Oh, ujung-ujungnya Ustaz Somad mau minta zakat dari LNG badak ya? Tidak. Saya cuma cerita. Masjid seperti kandang kambing, lantainya tanah, lapuk dindingnya. Duduk saya sholat, saya tusuk pakai tangan, copot. Saya foto. Setelah saya foto, saya share. Saya katakan, saya mau masuk ke dalam hutan, siapa yang mau bantu? Datang PLN, Lazis, mengatakan, Ustadz, masjid yang di dalam kami selesaikan. Masuk lagi saya ke dalam hutan, lalu saya lihat anak-anak nggak bisa sekolah. Gimana ini anak-anak mau sekolah? Datang lagi lembaga zakat, dompet duafa, Ustadz Somad, lokal-lokal kami bangunkan. Selesai. Saya tinggal tanda tangan peresmian masjid dan lokal, tanda tangan oleh Ustadz Abu Somad. Disangka orang saya yang bangun, padahal bangunan sudah selesai baru saya datang. Kerja saya like and share. Artinya apa? Bapak Ibu yang pakai internet bagus, tapi fungsinya untuk apa? Untuk men-share kebaikan-kebaikan, termasuklah kebaikan dari LNG badak Kota Bontang ini. Mari kita tebarkan kebaikan ini ke seluruh dunia, insya Allah menjadi amal soleh. Amin. Kira-kira share itu masuknya amal badan apa amal harta? Dua-duanya. Amal badan karena tangannya jalan, amal harta karena paketnya habis. Makanya nanti Pak, kalau istri Bapak ngomel, Mas dari tadi main-main HP aja, kenapa? Adinda, ini amal badan dan amal harta. Udah dapat jawabannya kan? Tiba-tiba Bapak buka lemari makan, mau makan, kenapa makan siang nggak ada? Istrinya senyum, tenang ya Mas, aku sedang melaksanakan amal badan dan amal harta, satu sama. Oleh sebab itu maka zakat. Kalau saya nggak bayar zakat gimana Pak Ustaz? Ya nggak apa-apa. Siapa yang nggak mau bayar zakat? Nggak apa-apa. Tapi boleh saya cerita tentang pengalaman orang-orang yang nggak berzakat? Oke, dengar baik-baik. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ini kelihatannya Pak Haji udah mampu zakat nih, rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Bayar zakat ya Pak Haji? Kata Pak Haji, hei adik-adik amil zakat, kalian lihat rumahku yang besar, mobilku yang besar, ini semuanya hutang. Rumahku ini 5 miliar, mobil itu 2 miliar, yang lunas cuma biniku itu yang lunas. Kalau mau kalian ambil lah. Jadi saya ini nampak kalian saja kaya, sebetulnya saya ini susah. Jadi Pak Haji nggak mau bayar zakat. Ya gimana? Aku juga susah, banyak utang. Oke lah Pak Haji. Begitulah dia merasa dirinya. Inilah yang disebut dengan orang kaya mental fakir. Kaya tapi mentalnya fakir, kurang, dikelilingi utang. Orang kayak hidup kayak begini, detak jantungnya nggak normal. Kalau kita ini kan normal. Orang banyak utang begini, detak jantungnya. Makanya matinya pun kena serangan jantung.
Si Anu kemarin yang pengajian mana? Mati. Kenapa? Mendadak. Kenapa mati mendadak? Kena serangan dan pernah nggak Bapak Ibu dengar? Si Anu meninggal. Kenapa? Kena panu. Nah, hari berganti musim berubah. Sahabat saya yang jadi ambil zakat tadi pun pulang. Dia pulang ke rumah, lalu kemudian gak berapa lama kerja lagi, datang Pak Haji tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lihat, Pak Haji yang kemarin kita datangnya gak mau berzakat itu ternyata sudah dapat hidayah. Alhamdulillah. Jadi Pak Haji mau bayar zakat. Gini adik-adik, saya mau nanya nih. Ya apa Pak Haji? Ada gak zakat untuk saya? Nggak sampai setahun harta itu dicabut Allah. Nah, jadi saya bukan nakut-nakuti, nggak cerita. Siapa yang nggak mau bayar zakat, ya silakan, nggak apa-apa. Boleh saya lanjutkan? Satu lagi, ini orangnya namanya pelit bin bakhil bin kedekut bin medit bin sampilik. Pelit minta ampun. Kalau makan sama dia, sampai di tempat rumah makan, minum, pas giliran bayar, mbak, hitung berapa? Dia langsung mulas. Tapi ternyata ada yang tidak bisa ditipu. Temanmu bisa kau tipu, tapi dia tidak bisa kau bohongi. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tidak ngantuk, tidak tidur. Allah. Sampai akhirnya suatu hari orang yang nggak berzakat ini tabungannya 100 juta. Kalau tabungan 100 juta berarti zakatnya. Memang kalau udah cerita zakat ini banyak yang gua lupa. 2,5%. 100 juta berarti zakatnya 2,5 juta. 2,5 juta. 2,5 juta. Tapi namanya orang pelit, 2,5 juta itu sebesar bukit Uhud. Gak mau deh. Duit disifat. Masalah duit ini kita nggak bisa lihat dari wajah orang. Ada orang nggak ganteng, hitam, pesek, pendek, duit banyak. Ada putih, ganteng, mancung, buka dompet 2.000 perak. Jadi kita mudah-mudahan Bapak Ibu semua uangnya 100 juta lebih. Nggak semua yang bilang amin. Dalam hatinya, cuma 100 zakat. 100 Ustadz ceramah. Kalau Ustadz ceramah di masjid, khutbah, bayarlah zakat. Ya. Tak pura-pura tidur. Kalau kotak lewat, begitu kotak nampak dari jauh. Udah agak dekat ya, itu pun pura-pura gini. Orang biasanya kalau kotak lewat ini ada 3 jurus. Yang pertama pura-pura tidur. Yang kedua jurus silakan. Yang ketiga lama buka dompet, nyari pati murah, bawa golok 1.000 perak. Ternyata orang yang kulit ini nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba lutut sakit, dikusuk makin sakit, ditusuk pakai jarum akupunktur makin sakit, pakai paku payung tambah sakit. Akhirnya dibawalah ke rumah sakit Singapura. Sampai di Singapura dokter Cina bawa martil kecil. Ayo, lampu lama pakai.